Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 1. Menjadi awal dari perjalanan hidup. Di hari yang paling istimewa, di hari kelulusan Raisya, gadis cantik berhijab itu mendapat gelar dokter spesialis bedah termuda di Yogyakarta, khususnya di Universitas Gadjah Mada. Seharusnya hari ini dia bahagia, tapi semua itu hanyalah angan-angannya. Ayah yang paling dia sayangi mengalami kecelakaan saat berangkat menghadiri acara wisudanya. Raisya mendapat kabar kalau ayahnya meninggal dalam kecelakaan tersebut. Mobil yang dia tumpangi bertabrakan dengan truk muatan telur. Tidak, ayah. Raisya tidak peduli lagi acara wisuda itu. Dia berlari keluar gedung utama UGM, tubuhnya lemas, bagaikan melayang tanpa tulang. Topi serta pakaian toganya sudah jatuh entah di mana. Vina, sahabat dekatnya, mengejar gadis cantik tersebut keluar. "Kamu kenapa, Rei?" tanya Vina kebingungan. Ya, tiba-tiba Raisya berteriak dan berlari sambil menangis histeris, padahal namanya dipanggil oleh MJ. "Ayahku kecelakaan saat berangkat ke sini, Vin." Dia, hik. Raisya memeluk Vina dengan erat, menumpahkan air matanya. Vina tadi datang ke sana karena ingin menghadiri acara wisuda Raisya, sementara dia masih cukup menjadi dokter umum. "Oke, aku antar ke rumah sakit, kamu tunggu di sini, aku ambil mobil dulu." Vina mengambil mobilnya yang tidak jauh dari tempat Raisya berdiri. Sementara di dalam MC memanggil nama dia dan menyebutkan beberapa prestasi yang gadis itu peroleh. Mahasiswi pasca sarjana, Raisya Putri Cahyani, supaya naik ke atas panggung. Raisya termasuk mahasiswa yang menyandang gelar dokter spesialis bedah termuda dan terbaik tahun ini. Dia lulus dengan nilai cum laude. Akan langsung ditempatkan di rumah sakit internasional terbesar di ibu kota, Rumah Sakit Internasional Pandawa. Tepuk tangan untuk saudara Raisya Putri Cahyani. Seluruh penghuni aula bertepuk tangan dengan sangat meriah. Tapi nama yang disebut tidak juga naik ke atas panggung. Bahkan sampai 3 kali panggilan, Raisya tetap tidak naik. Dania yang tadi melihat Raisya keluar dengan tergesa dan menangis, maju ke depan. Dia membisikkan sesuatu kepada panitia wisuda tentang Raisya. Pak Danu yang mendapat bisikan dari Diana naik ke panggung, berbisik sesuatu pada MC. "Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun." MC mengelus dadanya perlahan dan mulai berbicara. "Hadirin semua, ternyata hari spesial ini tidak berarti untuk teman kita Raisya. Ayo kita sama berdoa pada Allah, semoga Raisya dikuatkan hatinya, serta arwah ayahnya diterima di sisi Allah." Ada kabar duka dari Raisya. Hari ini ayah yang sangat dia banggakan dan dia sayangi telah berpulang ke rahmatullah. Akibat kecelakaan maut dalam perjalanan ke sini tadi. Sekarang Raisya menuju ke rumah sakit di mana ayahnya berada. MC menundukkan kepala memimpin doa. Warga kampus juga ikut berduka. Mereka mengenal sepak terjang Raisya selama ini, mulai dari dia masuk sampai lulus S2. Gadis itu sangat baik, cantik dan sangat aktif.
Vina memapah tubuh Raisya yang lemas itu menuju ruangan di mana jenazah ayahnya masih tertutup selimut putih rumah sakit. Mereka masih menunggu pihak keluarga untuk mengurusnya. Polisi juga ada di sana untuk menangani kasus kecelakaan maut tersebut. Ternyata supir truk tersebut sedikit mengantuk, mengakibatkan dia oleng dan menabrak mobil yang berlawanan arah. Mereka gagal menginjak rem, jadi kecelakaan tidak bisa dihindari. Sopir truk tersebut juga mengalami luka yang parah dan keneknya juga meninggal. Raisya membuka selimut tersebut, menangis pilu, hanya ayah yang masih dia miliki. Syarif sangat menyayangi putri satu-satunya tersebut, mendidiknya dengan baik dan penuh kasih sayang. Setelah ditinggal mendiang istrinya Cahaya, yang meninggal saat melahirkan putri kedua mereka. Cahaya dan bayi yang dia kandung tidak bisa diselamatkan. Ayah, Raisya mengguncang tubuh yang sudah dingin itu. Yah, lihat Rei ya. Rei sudah mewujudkan impian Rei, menjadi dokter bedah termuda. Ayah bangun. Apa ayah tidak mau melihat Rei naik di podium itu? Dengar Yahi, itu nama Rei dipanggil, Vina merengkuh tubuh Raisya dari samping. Dia sangat paham bagaimana sahabatnya ini begitu dekat, menghormati dan menyayangi ayahnya lebih dari anak-anak yang lain. Vin, bangunkan ayahku Vin. Dua gadis muda itu saling berpelukan erat. Radit paman Raisya masuk ke dalam ruangan tersebut bersama istri dan anak-anaknya. Ditambah Beni serta keluarganya. Mereka mendekati ranjang Syarif, langkah mereka begitu berat, seperti ada sebongkah batu yang mengganjal. Radit memeluk tubuh adiknya dengan erat, dia tidak kalah histerisnya dengan Raisya. Bahkan Hendra juga hadir di sana. Rasanya belum lama dia berkumpul dengan saudaranya. Dan banyak sekali pelajaran hidup yang dia dapatkan dari sang adik yang begitu arif dan bijaksana. Paman, bangunkan ayah paman. Dia tidak boleh meninggalkan Rei sendirian. Hendra merangkul keponakan cantiknya itu dengan erat. Dia memang jahat. Kemarin dia memintaku untuk membelikan kue untuk pesta kelulusanmu. Tapi apa yang dilakukannya? Kenapa kamu tidur di sini, Rif? Apa kamu tidak dengar? Anakmu hari ini wisuda, memakai baju kebesaran yang sudah kamu impi-impikan. Bangun. Hendra bangkit dari tempatnya dan mengguncang tubuh Syarif dengan keras. Petugas rumah sakit masuk, menanyakan tentang proses pemandian dan pengantaran jenazah Syarif. Permisi tuan, jenazah Bapak Syarif dimandikan di rumah sakit atau di rumah duka? Di rumah saja Pak, keluarga yang akan memandikannya, Radit menjawab dengan tegas. Mereka lebih puas kalau proses pemandian sampai pemakaman dilaksanakan di rumah duka dengan cara Islami. Bukannya tidak percaya dengan rumah sakit, tapi mereka lebih memilih dibawa pulang sebelum dimandikan. Kalau begitu, Bapak urus administrasinya, biarkan kami segera menyiapkan semuanya. Radit mengangguk, mereka semua diminta keluar dari ruangan tersebut.
Radit yang masih terlihat kuat, segera mengurus semuanya. Jenazah Syarif segera dibawa pulang. Di rumah duka para warga sudah berkumpul. Mereka mengaji serta gotong royong menyiapkan semua keperluan dan persyaratan pemakaman jenazah. Syarif dimakamkan di dekat makam Cahaya dan bayinya. Pak Kiai mengumandangkan azan dan iqomah untuk terakhir kalinya pada Syarif. Radit dan Hendra turun langsung ke liang lahat menerima jasad Syarif dari atas menguburkannya. Selama 7 hari mereka menggelar pengajian untuk mendoakan Syarif. Nak, tabahkan dirimu sayang, kamu tidak sendiri, masih ada kami semua yang akan menyayangi dirimu, anak Syarif juga anak kami. Radit mengelus punggung keponakannya, menguatkan hati yang rapuh itu. Iya paman, ayah orang yang baik, Allah pasti sangat menyayangi ayah seperti menyayangi bunda. Ray janji akan melanjutkan hidup Ray dengan baik, dan mewujudkan semuanya, ucap Raisya dengan lemah. Kabarnya kamu diterima di rumah sakit Pandawanak. Sebaiknya setelah 7 harinya ayah kamu ikut paman ke Jakarta. Ayahmu sudah menyiapkan sebuah rumah sederhana tidak jauh dari rumah sakit tersebut. Radit juga memberitahukan kalau ternyata ayahnya sudah menyiapkan segala kebutuhan dia kelak. Raisya mengangguk pasrah. Dia dibantu Rosa, Yuni dan Vina menyiapkan semuanya. Ray, nanti kita akan bersama-sama lagi. Semoga ini menjadi awal dari perjalanan hidup kamu. Iya, bantu aku ya. Nanti juga akan ada Dokter Salman. Apa dia belum tahu musibah yang sudah kamu alami? Vina juga heran dengan Salman tunangan dari Raisya itu. Kalaupun tidak tahu tentang musibah itu, paling tidak dia memberi ucapan selamat atas kelulusan Raisya. Belum, mungkin dia sibuk. Katanya banyak sekali pasien dia. Katanya di Jakarta sedang musim sakit jantung, ucap Raisya. Sebenarnya dia juga kecewa, karena akhir-akhir ini hubungan dia dan Salman agak jauh. Setelah dokter muda itu pindah ke Jakarta, dia jarang sekali menghubungi Raisya. Telepon Raisya berbunyi, nama Dokter Salman terpampang di sana. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, bagaimana kabar kamu sayang? Katanya setelah wisuda kamu langsung ke Jakarta. Kamu sudah diterima di rumah sakit ini, dan langsung menjadi asisten Profesor Gunawan. Selamat ya. Iya Kak, ini masih menyiapkan semuanya, dan juga berkas-berkas yang harus dibawa. Oke kalau begitu, aku tunggu di Jakarta sayang. Setelah kamu di Jakarta, kita akan bicarakan perihal pernikahan kita ya. Sampaikan maafku pada Om Arif, karena tidak bisa menghadiri acara wisuda kamu. Aku adalah tunangan paling jahat ya. Tidak Kak, kami tahu kamu pasti sangat sibuk, dan Selamat juga sudah diangkat menjadi ketua tim dokter jantung di sana. Tanggung jawab Kak Salman pasti sangat besar. Raisya memaklumi kesibukan Dokter Salman. Dia saja yang cuma kuliah dan magang saja sibuk sekali, sampai sering lupa makan. Ya sudah, kamu istirahat ya, ini aku juga baru pulang, capek banget, pengen berendam dulu.
Assalamualaikum. Raisya menyudahi teleponnya dengan ucapan salam. Walaupun sebenarnya Salman sudah menutup sambungan telepon itu sebelum Raisya mengucapkan salamnya. Waalaikumsalam. Raisya juga menjawab salamnya sendiri. Keesokan harinya Raisya, Vina dan keluarga besar dari Jakarta berangkat menuju kota metropolitan itu. Raisya memperhatikan rumah sederhana itu dengan linangan air mata. Dia tidak akan menjual rumah tersebut nantinya, karena banyak sekali kenangan yang tercipta di sana. Raisya membayar tetangganya untuk membersihkannya secara berkala. Selamat tinggal Yogyakarta, aku akan sangat merindukan kota ini. Bismillah ya Allah, semoga di kota besar itu aku bisa menyesuaikan diri dan mendapatkan keberkahan hidup. Dan selalu di bawah lindungan-Mu ya Allah Tuhanku. Raisya berdoa sejenak sebelum berangkat. Jakarta. Di kediaman Zain Ibrahim, keluarga berkumpul mengadakan pertunangan Narendra dengan seorang desainer ternama bernama Clara Amalia Putri dari sahabat Zain, Romeo. Pertunangan itu tidak digelar di gedung cukup di mansion mewah Zain. Keluarga kaya yang satu ini memang tidak begitu menyukai hiruk-pikuk pesta. Bagaimana kalau pernikahan digelar 4 bulan lagi? Karena saat ini Clara masih sibuk dengan fashion show dia. Masih ada 2 negara lagi selain Indonesia. Saya takut kalau nanti akan terganggu, lagian mereka juga masih muda. Romeo mengusulkan 4 bulan lagi baru pernikahan akan diselenggarakan. Kenapa Cih Cayang harus menunggu 4 bulan lagi? Memang kamu tidak mau setiap hari memandangi wajah tampan calon suamimu ini. Setelah jadi istri Narendra, kamu tidak perlu lagi ke sana kemari mengadakan fashion show. Cukup merancang busana untuk diri sendiri dan bisa fashion show di depan diriku. Rendra dengan narsis menyebut diri sendiri ganteng dan meminta Clara hanya merancang baju untuk diri sendiri. Maka dari itu sayang, setelah semua ini selesai, kita baru menikah. Aku hanya ingin karyaku go international, please, ucap Clara merayu Rendra. Tapi belum bilang ganteng, kalau sudah bilang ganteng baru boleh. Selain narsis, pemuda ini sangat suka dipuji. Dia sangat menjaga penampilan apalagi wajahnya. Iya Rendra sayang yang ganteng, imut, keren, ucap Clara sambil memutar matanya jengah. Sebenarnya dia tidak begitu menyukai Rendra yang menurutnya narsis dan kekanakan. Dia hanya ingin memanfaatkan harta Rendra ahli waris dari Ibrahim Teknologi. Clara tidak tahu, di balik sifat narsisnya itu dia adalah pengusaha yang kejam dan keras. Rendra bisa menghancurkan lawannya hanya dengan menjentikkan jarinya tanpa bergerak. Bahkan dia sangat pandai mengacau sistem saham dengan hitungan menit saja. Orang-orangnya sangat banyak. Semua kenalan Kimi dan Zain di luar negeri takluk di bawahnya. Didukung lagi kakak iparnya yang menjadi mafia kelas atas. Naela kembaran Narendra adalah mafia yang kejam dan mengerikan, ditambah tampang Naela yang judes dan dingin. Keluarga itu tetap menjadi yang teratas. Romeo dan Clara mengira Rendra hanya pemuda yang lemah yang bisa mereka kendalikan kalau Clara sudah menikah dengan Rendra. Semua sepakat dengan keputusan yang diambil Romeo. Sebenarnya Romeo ingin pernikahan segera dilaksanakan.
Tapi Clara yang menundanya. Dia masih ingin go international dulu dan belum puas dengan pacar barunya yang hot dan lebih dewasa. Romeo dan keluarganya pulang dengan perasaan yang tenang. Tinggal selangkah lagi mereka bisa menguasai Ibrahim Teknologi. Tapi bener kan Clara masih bisa berhubungan dengan Dave, dia lebih maco dan keren. Meski hartanya tidak sebanyak si narsis itu. Clara muak setiap hari harus mendengar bualannya yang sungguh tidak bermutu itu, huik. Sabar sayang, ini hanya sementara. Setelah kita berhasil, tinggal depak tuh pria bodoh. Kok bisa-bisanya Kimi punya anak bodoh seperti itu? Sonia ibu Clara ikut menimpali. Mamamu benar sayang, asal si bodoh itu tidak tahu, kamu bisa selingkuh dengan siapapun itu, mau Dev, Dodo, Dasi. Itu suka-suka kamu. Putriku memang persis seperti diriku Raja Casanova. Tapi kalau perempuan apa ya namanya, Romeo tertawa dengan sombong membanggakan sifat Casanova yang ada dalam dirinya. Sonia langsung melototi suaminya itu. Halah Ma, jangan melotot dong, Mama juga punya banyak berondong. Romeo menambahkan ceritanya menghindari pelototan mata Sonia. Dasar pasangan gila, ya sudah turunkan aku di Hotel Marriott. Clara ada janji dengan Mr. Romy. Kami mau membicarakan acara fashion di sana malam minggu besok. Clara meminta mobil keluarga itu berhenti di depan hotel terkenal itu. Rendra menerima telepon dari anak buahnya yang diberi tugas mengawasi Clara. Tuan, Nona Clara berhenti di Hotel Marriott, sepertinya ada janji dengan seseorang. Anak buah melaporkan posisi Clara saat ini. Oke, awasi saja dia. Jangan melakukan apa-apa. Ambil gambar dan terus laporkan semuanya. Rendra meminta dia terus melaporkan semua gerak-gerik Clara. Dia menutup teleponnya sepihak. Rendra merebahkan tubuhnya di ranjang kamarnya. Pemuda tersebut tersenyum misterius. Oke Om, lo boleh berpikir gue ini bodoh dan mudah untuk dikendalikan. Gue bukan anak kecil atau Om Jonathan yang bisa lo manfaatkan. Gue akan ikuti alur permainan yang kalian ciptakan. Rendra bangkit dari ranjangnya, keluar ke balkon, dia nyalakan sebatang rokok di sana. Menerawang ke angkasa. Bersambung.